Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddis rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri. Dhaba budalan sapa al-muftiruna wong-wong kang bodho ndak poso al-yawma ing dalam sijine dina bil ajri kelawan gawa ganjaran. Jadi orang-orang yang telah berbuka puasa, maksudnya berbuka puasa itu muftirun bodho mogel teko posoe ngendek teko posoe karena sudah masuk waktunya berbuka puasa muftirun ya. Mereka semua itu orang-orang yang berpuasa nanti di hari kiamat al-yaum. Mereka semuanya itu membawa pahala dari amal puasa yang telah dia lakukan ya kan? Pahalanya puasa itu gede sangat, besar ya, saking besarnya sampai para malaikat pun gak ngerti berapa besar pahala puasa, tahu langsung mesti Allah ya. Karena ada satu pintu di surga namanya Babu Rayyan, itu khusus orang-orang yang ahli berpuasa. Ini pada saat semua orang itu ngelesot, orang itu ngeret-ngeret, ada yang sambil tiarap berjalan di atas siratal mustaqim, jembatan siratal mustaqim. Nah, orang-orang yang ahli berpuasa ini sama sekali tidak merasakan susah-susahnya berjalan di atas jembatan siratal mustaqim. Bahkan mereka tahu-tahu sudah berada di depan pintu Rayyan, Babu Rayyan. Ada keterangan seperti itu. Ya, nggak tahu ya kapan jembatan siratal mustaqim. Nanti kok katanya ada jembatan siratal mustaqim. Ya tahu, memang tahu ujung-ujung itu di depan, ambil paling belakang jembatan siratal mustaqim. Ya, jembatan penghubung ya, menuju surga, di mana di bawahnya ada jurang, yaitu jurang-jurang neraka di bawahnya dengan ukuran yang sangat kecil ya, jembatan ukuran cilik ya, ibarat rambut dibagi 7 kali yang cilik ya, di bawah 1 milimeter, 0, berapa ukuran jembatan itu. Makanya ono sing klesot, ada yang sambil wong tiarap, ono sambil bergelantungan, ada yang baru ngudik pucuk itu sudah terpleset, ada yang berlari kencang lari, ada yang seperti kilat menyambar, seret kalbar, seperti kilat yang menyambar. Orang-orang sing ahli sholat berjamaah itu seperti kilat yang menyambar melewati jembatan siratal mustaqim. Ada lagi yang numpak kambing hewan kurban, numpak sapi, yang sing berada di dalam masjid itu ikut berada. Macam-macam bergantung amalnya masing-masing. Ya, yang susah yang baru ngudik jembatan itu wis kepreset ini yang berat. Terus orang yang ditakdir masuk neraka, laku amal perbuatan waktu hidupnya kok amalnya api. Ya, dia ya masuk tapi tidak merasakan panas. Setelah itu munggah lagi. Masuk tapi tidak panas, tapi munggah lagi, naik lagi. Jadi kok kepreset munggah mana? Nah, itu berarti mereka aslinya itu
tulisannya masuk neraka, tapi wurung. Kenapa wurung? Amal hidupnya selama hidupnya baik. Sing untung golongannya orang-orang yang bertaubat, yang dihapus dosanya oleh Gusti Allah. Ya, selama hidup melakukan dosa, ya ternyata dihapus oleh Gusti Allah dosanya. Karena taubatan nasuha. Ya, bersih seperti bayi karena taubatan nasuha. Jadi macam-macam kejadian dan bentuk orang nanti di sana pada saat di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan. Kan yaumul ba'ats ini ya keluarnya setelah semua manusia ini meninggal, setelah bumi langit ini hancur, ya. Jadi hancur besok itu pasti, dan tidak akan mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Ada nanti suatu kejadian yang pasti akan terjadi. Dan cerita-cerita yang semacam itu bukanlah cerita-cerita bohongan. Pada saat gunung-gunung dihempaskan ke kapas, gunung dihempaskan ke kapas. Ya, sekali-kali kita baca artinya surat Waqiah. Itu cerita hari kiamat. Jadi setelah orang itu, semua alam semesta ini hancur, maka ada yang namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, ya, di mana seluruh manusia ini dimunculkan oleh Allah dari dalam bumi, muncul satu persatu, setunggal-setunggal muncul, ya, dengan wajah yang bermacam-macam bentuknya. Ada yang wajahnya ceria, ada yang wajahnya seperti orang kesusahan, ada yang belang ponteng itu ono sing gelap, ono sing terang, ya, sing gelap terang itu belang ponteng orang sing ahli wudu, tapi jarang mandi. Ahli wudu jarang mandi cuma 2 kali. Maksudnya belang ponteng di wajahnya terang seperti cahaya bersinar, di tangannya bersinar, di kakinya bersinar, rambutnya bersinar, semuanya bersinar. Oleh Kanjeng Nabi sangat dianjurkan untuk diperluas anggota badan wudu kita pada saat kita berwudu, karena nanti semuanya itu akan bersinar di hari kiamat, tidak peteng sama sekali. Yaitu yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Orang manusia yang dibangkitkan nanti itu dalam kondisi masih kulub, artinya belum sunat, semua belum sunat, ya, belum sunat semuanya. Terus apa ndak malu? Ya, mereka semua pada saat itu sudah tidak ada nafsu, sudah ada, sudah dicabut oleh Allah. Nafsu sudah enggak digandeng dari badan manusia. Artinya kita melihat orang lain seperti kita melihat kayu, melihat kitab seperti ini, tidak ada nafsu sama sekali. Kita lihat tembok itu enggak ada nafsu, ya. Kok saja kita melihat orang lain seperti kita melihat tembok, maka aman. Melihat wanita lain seperti melihat tembok misalkan, jadi enggak ada nafsu. Dan nanti di akhirat seperti itu, masing-masing enggak nafsu, masih enggak pakai baju, masih enggak pakai apapun, tetap enggak ada nafsu. Nah, ini berbahagialah orang-orang yang selalu pintar menjaga rahasia, pintar menjaga aib orang lain. Kenapa? Karena mereka itu nanti akan ditutupi oleh Allah aibnya, tidak dibuka oleh Allah aibnya. Meskipun nggak berbaju, tapi nggak dilihatkan oleh Allah. Terus berbahagia lagi orang-orang yang hatinya, atau pemuda yang hatinya nyantol nang masjid. Karena di akhirat itu nggak ono payon, tidak ada naungan, ya. Yaumala tindun, di hari tidak ada payon karena panas ya, tengaruhan nggak ada payon. Seperti hanya kita berada di tengah lapangan di jam 12 siang, nggak ada payon sama sekali.
yaumana dilun illa billah, kecuali payungi Gusti Allah. Orang sing hatinya terpaut dengan masjid, pemuda syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, mereka itu yang mendapatkan naungan payung dari Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim an Anasin, ngeratake ngate sebab Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Durhimaini asyadu hisaban min dirhami wa dinarain asyadu hisaban min dinar. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.